Hai everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas ya salah satu emiten yang pendapatannya naik ya, IPS-nya juga naik, rajin bagi dividen dan harganya mendekati supportnya. Oke, sebelum kita ke pembahasan, kita disclaimer dulu ya bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, emiten dengan ticker NRCA ya atau Nusaraya Cipta ya. Ini salah satu perusahaan ya yang di bidang konstruksi ya. Ini sejenis kayak Total ya, Total Bangun Persada ini sejenisnya, atau Rich Building ya. Oke, kita lihat ya untuk NRC atau NRCA ya. Mungkin kalau orang lapan nyebutnya NRC ya untuk teman-teman yang dan ini menariknya ada Saratoga juga ya. Ini ada Saratoga pegang 6,9 ya. Berikutnya ada masyarakat 17%. Berikutnya lagi ada Surya Semesta ya, Internusa. Nah, berikutnya ada ini ya, ada Tesuri sekitar 3%. Berikutnya ada Bapak Adi Winato, Kristanto, Edi Punawan dan lain-lain ya. Banyak guys ya. Untuk IPO-nya 2017 kemarin di 850 ya untuk price IPO-nya. Oke, kalau kita lihat untuk pemegang sahamnya individunya sih realnya 9 ya, 9%. Untuk realnya berikutnya ada perusahaan ya, perusahaan yang 74% ya untuk perusahaan lainnya. Nah, kalau untuk asing ini yang paling terbanyak ini ya perusahaan dan sekuritas ya. Nah, yang terbanyak itu ya sama bank. Oke, kita akan coba bedah untuk kita lihat untuk laporan keuangan. Ini pakai kuartal ke-1 ya 2022. Ini per 31 Maret ya. Nah, ini untuk laporan keuangannya. Dan ini disajikan dalam bentuk rupiah penuh ya. Jadi nanti teman-teman jangan lupa dicek ya, udah bentuknya udah ribuan atau rupiah atau jutaan ya. Kalau misalnya jutaan ditambah nolnya 6 ya. Kalau misalnya ribuan ditambah nolnya 3. Dan ini tidak ada diaudit ya, tidak diaudit, ini pakai intern. Oke, kita lihat untuk laporan keuangan. Kalau kita lihat asetnya tuh sekitar 2,4 triliun ya untuk NRCA ya atau NRC. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan kuartal sebelumnya ya, di kuartal 4 ini naik sekitar ya 300 miliaran ya untuk kenaikan dari segi asetnya NRC ya atau NRCA. Nanti saya nyebutnya NRC guys karena untuk orang-orang lapangan ini nyebutnya NRC ya. Oke, berikutnya lagi ada liabilitas. Nah, kalau kita lihat liabilitasnya ini sebelumnya 975 miliar ya, naik ke 1,2 miliar ya, sekitar 300-an miliar ya untuk kenaikan liabilitas dari NRCA ini ya. Dan untuk ekuitasnya ini masih sekitar 1,2 triliun ya. Kalau kita bandingkan kuartal sebelumnya itu naik sekitar ini ya dari 1,167 miliar ya, naik ke 1,200 miliar atau 1,2 triliun ya, naiknya sekitar 33 miliar ya, 33 miliar untuk kenaikan dari ekuitasnya. Nah, ini yang penting kalau kita lihat pendapatan ini naik ya, ini naik ya hampir 100% ya kenaikan pendapatannya sendiri. Tapi kalau kita lihat untuk ini masih kotor pendapatan kotornya ya, untuk pendapatan bersihnya ini sekitar 32 miliar ya. Kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya ya, secara year on year itu naik 300% ya. Ya, naiknya secara on year 300% untuk kenaikan dari labanya ya. Kalau kita lihat untuk EPS-nya ini naik sekitar 250 ya. Karena sebelumnya itu 4 ya. Di kuartal 1 2021 itu 4 dan di kuartal 1 2002 ini naik ke 14 ya. Jadi kalau kita bandingkan secara year on year ini naik sekitar 250% ya untuk IPS-nya ya. Nah, kita lihat untuk ini ya, arus kas ya. Kalau lihat arus kas ini minus 1
163 miliar ya. Kalau kita bandingkan tahun sebelumnya itu 163 ya, dan ini kuartal 4 ya, perlu digarisbawahi ini kuartal 4 30 ya, ini sama ya ternyata guys, ini per 31 Maret ya. Jadi ini sorry, ini kuartal 1 dan ini kuartal 1 juga. Kalau kita bandingkan dengan kuartal year on year ini minusnya jauh ya, ini dari 16 miliar jadi minus 163 miliar. Tapi teman perlu dicek ya, ini ada terbanyak tuh sekitar ini ya, ada kas pembayaran ke pemasok ya, karena ini NRCA ini kontraktor ya atau konstruksi, jadi kemungkinan ya bayar dulu, nanti setelah proyeknya jadi akan serah terima ya, baru nanti uangnya masuk ya, 30-nya seperti itu ya untuk proyek. Jadi perlu dicek dulu ya. Kalau kita lihat untuk kas ya, arus kas investasi ini minus juga ya, dari 150 juta jadi minusnya nambah nih ke 5 miliar untuk cash flow dari investasi. Kalau lihat untuk arus kas pendanaan ini naik tinggi ya, dari sebelumnya 2,5 miliar naik ke 198, dan ini terbanyak sih utang dari bank ya. Nanti tinggal dicek ya detailnya di nomor 3 ya, notesnya 03 dan 39 ya. Nanti silakan scroll ke bawah, disamain aja ya, nomor 13 dan 39 ya. Untuk kas trakas akhir periode ini sekitar 525 ya, kalau 525 miliar, dan sebelumnya 59 miliar ya. Nah, jadi ini untuk kas trakasnya turun ya kalau kita bandingkan secara year on year kuartal 1 ya. Oke, ini dari segi fundamental masih membuka laba ya, cuma untuk cash flow nya aja ya minus 93. Tapi NOS ini perusahaan ini ya, perusahaan konstruksi, jadi perlu dicek lagi ini karena ada pembayaran kas kepada pemasok ya, kemudian bahan dan sebagainya ya. Dan ini terbesar ya kemasok, berikutnya ada kas pelanggan dan lainnya cukup besar ya ini. Nanti cek lagi ya guys. Oke, kita lihat ya ke teknikalnya ya. Nah, dan inilah ini habis bagi dividen ya di bulan Juni. Berikutnya sebelumnya juga bagi dividen di 2001, dan ini hampir rutin ya, perusahaan ini rutin bagi dividen ya, dan ini masuk kriteria kita ya, perusahaannya bagi dividen, fundamentalnya oke, dan harganya juga masih menarik. Nah Oke, kalau kita lihat ya, harga saat ini di close di 290 ya untuk harga NRCA ya per hari ini ya, video ini rilis. Dan support terdekat ada di 284 ya. Nah, sekitar berapa persen nih kalau turunnya? Ya sekitar 1% guys. Nah, kalau kita tarik jauh ini sekitar 3% ya untuk support di 278 ya. Nah, dan ini ada beberapa 3 support ya, sebenarnya itu support yang menarik. Kalau support terkuatnya ini ya, ini sekitar 7% ya. Kalau kita lihat supportnya ini, tarik dulu dari atas ya, sekitar 8% ya guys ya. Kalau ini supportnya terkuat ya, kali ini dari Januari ya. Bahkan kalau lihat dari sebelumnya itu belum pernah kejebol ya. Kalau kita tarik dari Oktober 2020 ya, ini belum kejebol sampai detik ini ya. Nah, karena di waktu jatuh di Januari juga belum jebol ya di support itu ya. Nah, bisa mempertimbangkan 3 support itu ya, dari 268, 278 atau di 284 ya. Nah, terserah teman mau entry di mana, dan harga saat ini masih ya bikin channeling ya. Nah, kalau kita lihat polanya ya, ini setelah bagi dividen rata-rata turun ya, turun setelah beberapa bulan, dan ini naiknya pas Desember ya, Desember naik tinggi. Kalau kita tarik lebih jauh lagi sama ya, ini pas 2020 setelah bagi dividen Juli ya, Juli turun dan November naik tinggi. Nah, bisa diperhatikan ya polanya seperti itu ya. Setelah ini juga sama ya kan, ini bagi dividen turun. Nah, nanti apakah di bulan November ataukah Desember nanti ditarik, ataupun mungkin Agustus nanti atau September ya.
seperti itu ya polanya. Jadi nanti tinggal nyari entry ternikmat ya sesuai kriteria teman-teman ya. Dan ini udah tak aret sih aku ya guys ya, ini tak aret di paling bawah ya. Nanti seandainya nanti kita dapat harga di sini, kali ini lumayan kuat ya karena dari 2020 ini belum kejebol ya. Di supportnya ini ya aku udah tapi ya tak buat 270 ya karena support terbawahnya tadi di 268 ya. Nah, tak bikin di 272 ya. Nanti kalau mendekati menarik aku bisa entry, dan ini sebenarnya dari sini udah menarik guys ya. Nirisnya juga terbatas, ke sini aja tadi cuma 1%, ke sini cuma ini ya 3%, dan ke sini cuma 8%. Nah. Oke, kalau kita lihat ini aku tarik dari bulan 5 ya. Kalau kita lihat dari bulan 5 ini ada yang pegang barang ini ya GR ya di 600 juta ya, average-nya di 299. Kalau kita bandingkan dengan harga sekarang ini udah diskon ya. Dan rata-rata average-nya ya, kalau kita total average-nya itu 296 ya, masih di atas juga ya untuk average rata-ratanya semua. Nah, ini per 3 bulan. Kalau kita lihat per 2 bulannya ini masih GR juga di sekitar 419 miliar, 419 juta ya, di average-nya di 296 ya. Sebenarnya ini lumayan tipis ya, padahal tadi ini ya sekitar 7% ya guys ya. Ini masyarakat kan 7% ya, kemungkinan kebagi ini ya. Nah ini kalau kita lihat di pasarnya ini tipis, liquid, dan barang-barang seperti ini menarik ya. Apalagi nanti kinerjanya turnaround, wah cepat naiknya. Nah, sebenarnya udah bagus ya, dari tadi kan penempatannya naik signifikan ya, hampir 200 atau 300% ya dari labanya. Untuk pendapatannya untuk EPS-nya naik sekitar 250% ya. Data rutin bagi dividen. Nah, ini untuk per ini ya, per 2 bulan ini masih GR ya. Per 1 bulan ini, per Juli ini kita lihat EXA ya, EXA, berikutnya ada AZ nih. Nah ini udah mulai aku mulai nyicil ya. Average-nya di 289, 285 ya. Kalau kita lihat average VAP-nya nih 286 ya. Di area ya, di area sini ya, supportnya sini. Oke guys, sekilas analisa dari NRCA ya, ini untuk info emiten yang menarik ya, dari segi fundamental, dari dividennya juga rajin, dan harganya mendekati support ya, dan lumayan murah ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar, ataupun ada request silakan juga tulis komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor, bye bye.